mempermalukan Jokowi, ya. Kemudian mereka bisa mempengaruhi pemerintahan Prabowo, lalu ada tindakan atau sanksi hukum kepada Jokowi. Ya. Ini akan terus mengganjal nih. Karena itu masuknya nanti PDIP ke dalam. Nah itu betul. Pemerintahan Jokowi itu harus menyingkirkan Gibran dengan cara mengganti Gibran dengan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, Opini Bang Leo. Oke teman-teman yang baru tahu channel ini, tolong bantulah klik tombol subscribe di tulisan subscribe ya. Dukung channel ini biar terus bisa menyuarakan suara rakyat jelata. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Dimana nih kabar ternak Mulyono gitu ya, dan juga pendukungnya Pak Jokowi ya. Kita selalu semoga sehat-sehat aja dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas keseharian kita setiap hari ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana Bang Zulfan Linda ya dan juga adik Armando membongkar dan menguliti habis-habisan gitu ya Koni Bakri dan juga Rafli Harun ya, dan mungkin gerombolan Banteng juga ya termasuk teman-teman ya. Ternyata di balik segala fitnah, serangan dan tuduhan liar mereka kepada Pak Jokowi beserta keluarga, ada satu tujuan teman-teman yang sangat-sangat terselubung dari orang-orang ini teman-teman ya. Ini menyangkut dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, yaitu yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sampai-sampai Bang Zulfan Linda mengatakan bahwa mereka ini namanya Koni sudah hilang gitu ya. Hilang bagaimana? Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Ada target kan, bagaimana mempermalukan Jokowi, Ya. kemudian mereka bisa mempengaruhi pemerintahan Prabowo, lalu ada tindakan atau sanksi hukum kepada Jokowi. Ya. Ya kan? Atau paling sehingga mereka bisa lakukan apa saja terhadap Jokowi dan keluarga, lalu pemerintah tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Itu kan harapannya seperti itu. Ya. Tapi kan itu sebenarnya percuma. Bagus mereka mikir-mikir yang lain lah. Ngapain mikir-mikir ini? Ya kan? Koni udah profesor, doktor, katanya udah ngajar di Saint Petersburg. Ya udah tingkatkan aja ilmu kamu ke sana, yang kemudian balik bermanfaat. Ya kan? Yang lain-lain juga seperti itu. Jadi dosen yang baik, ngajar mahasiswa yang baik. Ya kan? Nah, kawal pemerintahan Prabowo sekarang. Ya kan? Kawal pemerintahan Prabowo sekarang. Kalau ada Anda lihat tidak bagus, apa yang tidak positif dari pemerintahan Jokowi, ya kan? Jangan sampai itu terjadi pada masa Prabowo. Ya dikawal Prabowo ini, disampaikan ini. Tapi yang objektif. Jangan isu, jangan gosip gitu loh. Harusnya kan gitu yang mereka lakukan. Tapi memang kalau udah kehilangan akal sehat susah, Bung Adi. Orang kalau udah kehilangan akal sehat, itu yang main kan emosi. Padahal kita kan diajarkan hati boleh panas tapi kepala dingin. Ini dia terbalik. Betul. Ya kan? Hatinya dingin, kepala panas, atau dua-duanya panas. Dua-duanya panas. Yang disebut Bang Zulfan tadi bahwa ada target itu, bahwa ini narasi yang semacam ini punya target tertentu sehingga yang data atau info atau evidence yang menolak atau menyelisihi narasi ini diabaikan gitu karena targetnya memang itu gitu Bang. Seperti Bung Ade bilang tadi, propaganda. Ya kan? Bahkan ada sebuah narasi yang
ya lagi-lagi kita terpaksa ngomong tentang orang ya. Karena ini datang dari berbagai orang, bahkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, orang-orang yang terpandang. Kayak tadi Bu Koni itu kan seorang profesor di Saint Petersburg kan. Maksud saya ini agak beda sama Novi Bule itu loh. Tahu kan? Ya ada seorang apa sih namanya, influencer lah yang perempuan yang sangat PDIP dan sangat berani kalau ngomong. Itu lain lah. Koni itu udah profesor. Tapi karena kebenciannya seperti Anda katakan tadi, itu akhirnya dia tiba pada soal hati-hati ya Bu Iriana. Sampai begitu dia ngomongnya. Nah, jangan tenang-tenang aja Bu jangan Iriana. tenang-tenang gitu. aja Bu Iriana. Ini ada satu, Pak. Siapa? Refli Harun. Oh. Kan dia juga doktor kan ya? Profesor juga. Profesor juga, doktor juga. Seorang ahli hukum juga kan? Ahli tata negara. Ahli tata negara. Dia sampai sebuah teori yang kalau Anda dengar, saya yakin Anda merasa, ayolah Bung Refli. Dia bilang begini, soal tadi ya, soal bahwa Prabowo itu harus diselamatkan. Dari siapa? Dari Jokowi. Tapi kan Jokowi sebetulnya udah nggak ada. Jadi ada anaknya. Selamatkan dari Gibran. Nah karena itu, ini akan terus mengganjal nih. Karena itu masuknya nanti PDIP ke dalam Nah itu betul. pemerintahan Jokowi, itu harus menyingkirkan Gibran. Dengan cara mengganti Gibran dengan Puan. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa. Bisa sekali kalau seluruh partai politik di parlemen. Bisa kalau Prabowo cara berpikirnya seperti kamu. Prabowo kan tidak seperti itu. Gitu. Ya itu. Jadi kan dia nggak tahan nih Bang Zul kan. Dia udah nggak terima betapa bodohnya logika ini kan. Akhirnya keluar kalimat itu. Karena saya merasa bahwa I respect this guy sebetulnya. Tapi Anda jangan berusaha paksakan logika itu dengan cara serendah itu dong. Bahwa semua partai bersepakat untuk menurunkan Gibran atas dasar apa? Dia bilang fufu fafa. Itu kembali lagi. Sebenarnya dari segi topik atau isu ya, itu sebenarnya nggak begitu jauh beranjak loh. Bang Zulfan beberapa bulan, 2 bulan ke Belanda, itu balik lagi masih sama. Cuma dengan kemasan lain. Iya, gitu. Dan itu yang bikin kita jengkel sebagai orang yang selalu bikin podcast. Kita harus mengulang-ulang tema yang sama gitu loh, Bang. Jadi kita harus ngomongin ini terus gitu. Karena memang serangannya temanya ini aja gitu. Betul. Udah dibantah dengan berbagai argumen pun ya nggak jauh beranjak dari itu. Mukanya itu nggak berubah, itu dingin gitu. Misalnya kayak tadi yang disebut Bang Ade itu ya, itu kan sebenarnya sudah lama kan narasi bahwa Jokowi narasi bahwa mereka tujuannya mulia, yaitu menyelamatkan Prabowo dari beban Jokowi ini. Jadi Jokowi dan legasinya itu adalah beban. Soal Gibran, IKN, macam-macam itu adalah beban buat Prabowo. Jadi Prabowo harus diselamatkan dengan cara beban ini disingkirkan. Terus PDIP masuk. Makanya kemudian orang yang para hatersnya Jokowi ini kemudian kan masih berharap dengan pertemuan. Nah, kita kembali ke soal isu pertemuan Bu Mega dan Prabowo gitu. Karena arahnya demi Prabowo gitu loh. Tujuannya begitu ininya itu. Jangan-jangan tujuannya justru ingin menyingkirkan Prabowo juga. Betul. Iya kan? Pintu masuknya lewat Gibran. Tapi bahkan ini yang saya lupa, was this Koni kayaknya, Bu Koni antara kan bilang begini. Jadi Prabowo itu cuma akan memerintah selama 2 tahun. Oh iya, itu Koni ya, itu agar kemudian memberi jalan buat Gibran. Maksud saya itu datang dari mana teori itu? Bahwa memang di kepala Prabowo tuh. Ini menurut saya bukan pembodohan masyarakat, memang dianya bodoh. Tapi dia kan profesor. Ya, kok profesor kalau enggak. Ini kan gini, Bung Ade. Orang kan tidak hanya melihat gelar. Orang kan intelektualitas. Ya kan? Itu kan pikiran. Tapi harus diimbangi juga dengan jiwa yang bersih. Gitu loh. Supaya yang lahirnya tuh cerdas. Kalau itu iya. Ya kan? Ya. Supaya apa yang dia lahirkan dari omongan dia, pikiran dia tuh
hasil kecerdasan, Ya. bukan kebodohan. Ya. Nah, ini yang bahaya, dia nggak sadar. Emosinya terus tinggi, dia bermain dengan emosi, kebencian, yang lahir kan kebodohan. Betul, betul. Atau ini ceritanya mau melihat dari kemungkinan lain. Dia tahu itu bohong. Ya, Kan tapi tadi teorinya emang bohong itu harus terus diulang-ulang. ya, Yang ngomong seorang profesor. Mungkin ya dia berharap masyarakat umum nih termakan Ya. mendengar penjelasannya. Dia kan bukan seperti Anda yang atau seperti kita nih yang akan sangat kritis menelaah setiap argumen kan. Oh jadi begitu. Nih saya membayangkan rakyatnya. Kata Bu Koni yang profesor itu, dia itu profesor loh di Rusia loh. Bahkan dosen tamu di situ kan. Bayangkan dia bilang itu sebetulnya ini semua didesain. Dan orang-orang Indonesia yang sama teori konspirasi itu kan seringkali suka takjub terkesima gitu kan. Jadi dia tahu itu bohong. Dia sengaja sampaikan kebohongan itu, tapi lengkap puzzle-nya. Tadi Anda bilang di soal apa tadi? Di soal dulu konstitusi, kan pelanggaran konstitusi itu apa? Bahwa naiknya Gibran tuh karena konstitusi dilanggar. Nggak ada yang dilanggar, wong itu keputusan Mahkamah Konstitusi kan. Tapi itu diulang-ulang ya. Pak Jokowi itu IKN, Pak Jokowi itu pagar laut, Gibran itu bla bla bla. Sehingga semua lengkap. Ini memang Jokowi, Gibran, Kaisang, Bu Iriana, Bobby, dan semua teman-teman termasuk Anda nih atau saya. Padahal saya ketemu aja belum pernah. Jadi kalau saya lihat begini, ini tipe-tipe orang yang tidak mau bekerja keras, tapi hanya modal ngomong. Iya. Artinya dia ingin mencapai sesuatu di dalam politik, kekuasaan lah katakan, dengan cara Iya. mau mudah, bikin isu, bikin fitnah, bikin intrik, bikin macam-macam. Kalau mereka itu orang sehat, saya ingin mencapai kekuasaan dalam dunia politik, ya saya harus bikin partai, saya harus kerja. Ya kan? Kemudian saya membangun kan. Ini tipe-tipe orang yang nggak mau seperti itu. Modalnya corong aja. Gitu. Kalau kita kan ingin, oh saya mau jadi presiden kayak Prabowo misalnya. Saya mau jadi presiden, Bikin partai. ya kan? Bikin partai. Ya Megawati juga kita hormati juga kan. Mau Kan dia bukan bikin partai. rebut partai ya. Mungkin ya, saya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi nggak usah terlalu bikin masalah dulu, nggak apa-apa deh. Tapi bahwa Pak Prabowo itu sampai nggak hadir dalam acara ulang tahun, it might give us, itu mungkin memberikan kita messages tentang bahwa saya harus ke India lah ya, harus ke, nggak bisa ditunda sehari Pak. Wah ini penting sekali, saya harus ke India, ketemu Modi kali kata siapa ya. Ini sebuah negara demokrasi terbesar juga, saya harus ke sana. Menurut saya itu kembali menunjukkan bahwa Bu Mega, PDIP, kalian itu memang harus lebih humble. Mintanya tuh minta yang sungguh-sungguh dong. Kami dong yang harusnya kan Bu Mega bersama Hasto, kalau emang mereka berharap mendapat uluran tangan dari Pak Prabowo, datanglah ke istana, datanglah ke Kertanegara. Jangan semua diambangkan katanya ada Zoom gitu ya. Kan buat kita yang orang luar, kenapa harus ada Zoom? Udah gitu ada berita itu Bang dari Pak Muzani, bahwa dia ketemu Bu Mega beberapa waktu lalu, terus kemudian Bu Mega nitip obat apa urut ngasih obat urut ke Pak Prabowo katanya gitu. Itu dahsyat sekali kan cerita ini. Apa maksudnya? Kenapa harus nitip obat urut? Emang sesakti apa obat urut itu kan? Dan menyinggung-nyinggung tentang, ingat gak pidatonya Bu Mega yang di apa itu acara apa sih yang awal tahun? Apa tuh ya? Yang ada pidatonya tuh Bu Mega. Dia kan juga tidak secara tegas mengatakan saya ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Kalimat dia tuh kira-kira begini. Ya banyak orang ngomong bahwa kita sebaiknya bertemu. Ya saya juga dulu bikin nasi goreng gitu. Kenapa nggak lebih tegas saja? Iya emang. PDIP berharap kita bisa datang
bertemu dengan Pak Prabowo dan membicarakan masalah-masalah negara ini. Tanpa harus terlihat seperti sebuah pihak yang inferior ya, atau yang subordinat kan. Tapi nyatakanlah bahwa kami dengan sangat sangat secara tulus kami ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, ngomongin apa ya urusan lain. Tapi kesombongan itu yang menurut saya masih terus menghambat PDIP sehingga mereka tidak ingin kelihatan terlalu seperti Ya, mengharap. Ya. dia kayak nunggu dipanggil. Iya. Atau mereka yang selalu dibutuhkan. Mereka yang dibutuhkan. Yang membutuhkan tuh Pak Prabowo. Iya. Sementara saya membayangkan Prabowo tuh udah berpikir, gue udah menang. Sekarang hasil Litbang Kompas gue 80%, 90%. Kenapa gue dong? Kenapa saya dong yang harus ke sana? Kalianlah yang expect, kalianlah yang membutuhkan. Kalian yang butuh bantuan saya. Ini kan cara berpikir yang selalu dikerucutkan kepada Jokowi gitu sebagai biang keroknya gitu. Itu kan sebenarnya kemudian menjadi cara berpikir yang malas ya. Jadi maksudnya semuanya dilarikan ke sana gitu. Kayak teori konspirasi gitu loh, Bang. Mungkin terlalu rajin. Iya, atau terlalu rajin gitu. Jadi itu yang saya bilang, itu kayak orang-orang itu menunggu di luar panggung gitu ya. Di luar gedung, di luar pemerintahan. Apalagi nih yang kita bisa hajar. Cuman yang dia ingin hajar tuh ya Jokowi. Dan ya ini kan faktor kebencian, ya, ketidaksukaan. Macam-macam numpuk di situ kan. Ya. Nah akhirnya pikirannya itu sudah gak mempermudah aja. Pokoknya kalau ada masalah ini Jokowi ini pasti, Iya. ini pasti. Jadi dan sekarang yang paling memuakkan kali ya adalah bahkan mereka itu ada pembenci Jokowi ini, Jokowi haters ini. Itu sebetulnya sudah dimulai sejak lama, tapi sekarang muncul lagi nih. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Pak Jokowi, tapi pertama ke Bu Iriana. Ya. Kedua kepada putra-putranya, yaitu salah satu yang terbaru nih, Kaisang. Bu Iriana misalnya, Bang Zul ketika di Amsterdam mungkin nggak tahu nih, ya. Muncullah isu yang menurut saya sangat tidak masuk akal dan sangat menjijikkan. Tuduhan bahwa Bu Iriana itu skandal seks. Dengan istilah yang kasar sekali ya. Terong. Terong punya itu affairs gitu lah, Bang. punya affair. Terong dan kue apa gitu ya, yang menggambarkan kemaluan pria dan kemaluan perempuan. Itu diangkat oleh mereka. Dan yang menyebutnya antara lain orang selevel Bu Koni. mungkin dia pernah gitu kali. Saya nggak berani komentar kalau soal Ya mungkin. Kok dia tahu? saya mau bilang saya nggak berani komentar. Ya. Saya pengen komentar Bang Zul ya terhadap itu ya. Tapi kan nggak enak ya karena kita nggak lagi bicara gosip nih kan. Tapi Bu Iriana dihina dengan cara seperti itu. Ya bahkan ya ada beberapa orang lain lah yang menyebut nama Bu Iriana. Ayolah, Anda ingin menghajar Pak Jokowi, itu aja menurut saya kalau Anda mau kritik Pak Jokowi secara lurus, secara benar gitu ya kritik aja, bongkar. Kalau itu ternyata bohong, ya kita lawan kan. Tapi sekarang Anda mulai bergerak pertama ke Bu Iriana dengan cara yang sangat memalukan, rendah betul menurut saya cara mereka mengajar. Nah, teman-teman, itulah tadi obrolan yang sangat luar biasa dari Mas Sahal Bang Sulfayan, Linda dan juga Bang Ade Armando di Cokro TV, teman-teman ya. Di mana ada beberapa hal yang diungkapkan oleh beliau. Di situ Ade Armando tadi sempat membongkar mungkin Rafli Harun entah keceplosan gitu ya. Entah emang itu niat busuk dia, apakah itu strategi busuk mereka untuk menjatuhkan wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka gitu ya teman-teman ya. Tapi kembali ke teman-teman ya, berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana setelah mendengarkan video yang di atas tadi teman-teman ya. Ya komen lah ya, berikan pandangan kalian di kolom komentar.
Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.